Halo semuanya dan selamat datang kembali di seri Breakdown bersama Bung Bram. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas dari One Pride Fight Night 39 di mana Yusuf Susilo akan kembali berhadapan dengan Gugun Gusman untuk gelar bantamweight di One Pride MMA. Selain itu kita juga akan membahas contender fight di kelas welterweight antara Andika Mamesah dan Muhammad Sofi. Ini dia co-main event kita. Andika Mamesa is on a roll. Dia sudah 5 kali bertanding di One Pride dan sampai sekarang masih belum terkalahkan. Dan inilah dia, contender fight. Akhirnya dia dapat contender fight juga. Lawannya siapa? Muhammad Sofi, veteran dari season pertama. Dulunya main di lightweight, tapi terus habis itu sempat juga 3 tahun antara 2016 sampai dia off, baru main lagi 2019 naik kelas ke welterweight. Dan mari kita cek bagaimana kedua fighter ini. Dari segi stand up kita lihat Andika memang didukung punching power yang mumpuni dan ini sangat terlihat pada saat ia melawan Freddy Irawan. Namun pukulannya itu terkesan tidak memiliki lecutan dan seperti dalam gerakan lambat. Gitu. Dan belum lagi tangannya juga sering turun pada saat dia melakukan kombinasi. Ini yang akan menjadi kesempatan bagi Muhammad Sofi untuk menjarangkan overhand miliknya yang sudah sering jadi andalan dalam bertarung. Namun saking diandalkannya overhand right ini, stand up M Sofi juga cenderung monoton. Tapi kalau bisa sampai kena, kita juga bisa akhirnya melihat apakah Andika ini bisa tahan pukul. Apalagi ia juga terus meng-call out Ahong. Tapi saat ini pengennya ketemu Ko Ahong gitu. Karena yang paling terkenal Ko Ahong. Selama bertarung di One Pride, Andika sudah menunjukkan bahwa ia memiliki ground game yang sama handalnya dan ia juga bisa menggunakan ini dalam suatu game plan yang baik. Di saat ia menghadapi Wille Monster yang lebih kompeten di stand up, ia langsung membawa pertarungan ke bawah dan terus menjaga posisi top control sambil melakukan ground and pound. Dan pada saat ia menghadapi Ngabdi Mulyadi yang terkenal dengan wrestlingnya, dengan gulatnya, ia pun beralih menyerang dengan kuncian dari bawah setelah ia tidak berhasil menjaga pertarungan dari posisi berdiri. Permainan bawah Muhammad Sofi cenderung terbatas, terutama pada 2 kekalahan submissionnya. Kita sudah lihat perbaikan dari ground game ini di fight terakhirnya. Namun kita juga lihat posisi ground controlnya masih relatif terbatas, terutama kalau kita melihat bagaimana lawannya bisa keluar dari posisi mount dengan relatif mudah. Kurangnya ground control ini bisa menjadi satu faktor penentu yang merugikan pada saat ia akan berhadapan dengan Andika Mamesa yang memiliki top control yang kuat. Andika sendiri adalah salah satu fighter terbesar dari segi frame di divisi welterweight dengan tinggi badan 179 cm. Dengan frame yang besar ini, bahkan ia mengaku harus mengurangi berat badan sebanyak 18 kg dalam 6 minggu untuk fight kali ini. Fight kali ini agak berat karena saya harus nurunin berat. Jadi saya nurunin kayak sekitar 18 kilo. Mengurangi berat badan sebanyak ini dalam waktu sesingkat ini, apalagi dengan timbang badan pada hari yang sama di One Pride MMA, bisa berakibat buruk terutama dari segi tenaga dan stamina pada Andika. Di sisi lain, Muhammad Sofi juga tergolong kecil di kelas welterweight.
Setelah 4 kali bertarung di kelas lightweight, Muhammad Sofi naik ke kelas welterweight mulai tahun 2019. Itu pun ia menginjak timbangan pada lebih dari 1 kilogram di bawah batas kelas welterweight. Tentu saja kerugian dari sisi ukuran dan berat badan ini akan semakin nyata pada jarak dekat dan di posisi ground. Posisi di mana Andika sudah menunjukkan kompetensinya dalam pertarungannya di One Pride MMA. Untuk membahas the main event, kita juga harus mundur dulu 1 tahun dan melihat sedikit backgroundnya. Gugun Gusman dan Yusuf Susilo sudah pernah bertemu pada bulan Desember tahun lalu, tahun 2019. Kemudian di mana mereka juga, ini juga title fight juga, dan fight ini berlangsung cukup seimbang di ronde pertama. Tapi kemudian Gugun bisa membawa Yusuf ke bawah dan akhirnya sudah mau dihabisin, sudah mau final shots, ground and pound, sampai dengan ada pelanggaran diskualifikasi, dan itu sampai berakibat diskualifikasi. Kenapa? Ada lutut ke belakang kepala yang kemudian pelanggaran yang parah. Dari sisi Gugun Gusman, tentu saja hal ini sangat bikin penasaran. Ini benar-benar anti klimaks. Sudah mendominasi, sudah hampir finish, kemudian harus kalah karena diskualifikasi. Perasaan mengganjal ini itu juga tidak hanya pada Gugun Gusman, tapi juga ada pada Yusuf. Bayangin saja, netizen itu kemudian muncul komentar-komentar yang pedas, bilangin tidak pantas, harus rematch. Yusuf itu juara tapi cuma gara-gara diskualifikasi dan lain sebagainya. Tentu saja epilog dari fight ini, pertemuan pertama mereka, itu pasti memberikan suatu motivasi yang besar. Gugun pasti dia juga akan berpikir, itu harusnya saya menang, dan dia pasti akan termotivasi. Di sisi lain, Yusuf juga pasti termotivasi, di mana dia akan semua cibiran-cibiran yang ada dari netizen, dari netizen bilang nggak pantas. Dia akan ingin membuktikan saya itu memang layak mendapatkan sabuk juara kelas bantamweight ini. Dari sisi stand up, kita lihat Yusuf cenderung untuk berada di jarak jauh, kemudian seketika melompat untuk menyerang dan kembali mundur lagi. Atau singkat kata in and out. Jadi dia keluar masuk jarak tembak. Karena strateginya yang keluar masuk jarak tembak ini pun, Yusuf cenderung untuk memilih pukulannya. Dia tidak akan maju dengan kombinasi yang panjang atau terus menerjang merangsek ke depan, tapi dia akan menunggu timing yang tepat untuk melempar pukulannya yang sudah terbukti efektif, seperti ketika ia berhasil men-knockdown Eko Priyandono. Berikutnya dari Gugun. Walau Gugun memiliki speed, power, dan accuracy dari pukulannya, Gugun cenderung untuk menutup jarak dan menggunakan background gulatnya untuk masuk ke clinch atau juga langsung shoot ke lawan dan membawa permainan ke bawah. Kalaupun tidak berhasil, lutut dan serangan-serangan lain dari clinchnya itu juga tidak kalah efektifnya. Dari posisi clinch inilah kedua fighter bisa dilihat sama efektifnya dalam memberikan damage kepada lawan. Namun, dengan posisi Gugun yang bisa membawa lawan ke bawah selain bertarung dengan striking dari clinch, maka efektivitas Yusuf dari clinch juga bisa berkurang karena dia juga harus bersiap menghadapi takedown dari clinch.
Walaupun kedua fighter ini memiliki kemenangan baik dari submission maupun ground and pound, bagi kedua fighter ini jalan menuju ground game keduanya juga berbeda. Yusuf mendapatkan posisi ground sebagai follow up dari sebuah knockdown, sedangkan Gugun sampai di posisi atas karena ia yang mengambil inisiatif untuk melakukan takedown. Pada pertemuan mereka yang pertama, inisiatif inilah yang bisa memulai dominasi Gugun sampai dengan ia melakukan pelanggaran. Apabila kedua fighter masih bertarung seperti terakhir kali, maka Yusuf harus menghindar posisi bawah ini dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena Yusuf juga terlihat belum sanggup untuk kembali berdiri atau membalikan keadaan melawan Gugun pada pertemuan pertama mereka. Dalam masa pandemi ini, penting untuk melihat performa dari rekan setim para fighter yang akan bertarung. Karena ini bisa menjadi indikasi atas kondisi gym dari fighter tersebut yang tentu saja menjadi pencerminan atas kualitas dari persiapan para fighter. Terkait hal ini, kita belum melihat fighter Sasana Schroeder yang turun dalam masa pandemi ini. Namun, kita sudah melihat bagaimana fighter BFC yang lain, Ade Permana, yang bisa tampil dengan prima. Yang tentu saja memberikan indikasi bahwa Bandung Fighting Club atau BFC sudah beroperasi dengan penuh dan bisa mempersiapkan fighternya dengan baik. Saya harap teman-teman menikmati breakdown kali ini. Dan tentu saja tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Dan tentu saja tekan tombol lonceng sebelah kanan itu supaya tidak ketinggalan breakdown-breakdown seperti ini juga. Dan tentu saja saya dengan Bung Bramono Lunardi. Sampai jumpa lagi pada sesi breakdown yang berikutnya. Salam olahraga.